Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita melaksanakan perkuliahan secara online di mata kuliah Ekonomi Syariah, di mana pada hari ini kita akan membahas materi tentang pasar modal syariah ya. Nah, seperti apa itu pasar modal syariah? Ini sebenarnya tidak terlalu rumit ya, karena konsep pasar modal syariah ini secara umum hampir sama dengan pasar modal umum ya, atau pasar modal konvensional ya, termasuk instrumen-instrumen yang diperdagangkan, mekanismenya dan sebagainya, semuanya secara umum hampir sama. Hanya saja nanti ada sedikit perbedaan mengenai proses screening terhadap instrumen-instrumen yang diperjualbelikan di dalam pasar modal syariah gitu ya. Oke, akan kita coba bahas satu persatu mengenai seperti apa sih pasar modal syariah itu. Oke, yang pertama adalah kita awali dulu dari pengantar mengenai investasi ya. Karena memang pasar modal syariah ini kan juga bagian dari konsep investasi ya, atau bagian dari media investasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui media investasi itu kan sekarang banyak alternatifnya gitu ya. Bisa dengan direct investment ya, seperti misalkan kita investasi langsung dalam bentuk aset ya, entah itu bisa berupa emas ya, kemudian rumah, tanah dan sebagainya gitu ya. Atau misalkan ada juga yang pengen investasinya dalam bentuk niaga ya. Jadi kalau punya uang pengennya udahlah bisnis saja gitu ya. Ini masuk ke dalam kategori komoditi. Atau mungkin ada yang cara yang paling simpel, misalkan orang punya uang kemudian taruh di bank ya, entah itu dalam bentuk tabungan atau deposito atau yang lainnya gitu ya. Ini masuk ke dalam kategori commercial banking ya. Nah, sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman muncul juga konsep yang namanya pasar modal ya, sehingga orang juga bisa melakukan investasi melalui skema pasar modal. Nah, investasi dengan skema pasar modal itu seperti apa ya, nanti akan kita coba bahas satu persatu ya. Oke, kita mulai dulu dari pengertian pasar modal ya. Jadi sebelum kita memahami konsep pasar modal syariah, kita harus pahami dulu tentang konsep pasar modal secara umum gitu ya. Nah, adapun definisi mengenai pasar modal ini sudah sebutkan di dalam undang-undang tentang pasar modal, yaitu nomor 8 tahun 1995. Di mana dalam undang-undang tersebut didefinisikan pasar modal itu adalah mekanisme yang mempertemukan perusahaan yang memerlukan dana, atau kemudian kita sebut dengan emiten atau issuer ya, untuk kepentingan ekspansi ataupun pengembangan usahanya dengan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan mau melakukan investasi, atau kemudian yang kita sebut dengan investor ya. Jadi secara sederhananya pasar modal ini mekanisme yang memang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang kelebihan modal. Sehingga dengan adanya mekanisme pasar modal ini, maka ketemulah kedua belah pihak itu, sehingga terjadi jual beli modal gitu ya. Satu sisi untuk mengembangkan usaha sebagai investor, ini sebagai alternatif untuk investasi. Nah, gambaran sederhana pasar modal ini sebenarnya sama halnya dengan konsep pasar tradisional ataupun pasar konvensional ya. Ya, pasar konvensional itu artinya pasar ini ya, yang sering kita datangi ya untuk tempat membeli barang-barang kebutuhan kita ya, baik itu yang konsumtif maupun yang terutama barang-barang konsumtif itu ya. Nah ini jadi sama-sama namanya pasar ya. Pasar itu kan tempat ya, sebuah tempat untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli ya.
Nah, sama pasar modal juga sama ya, tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Hanya saja nanti membedakan adalah objek yang diperjualbelikan ya. Kalau pasar konvensional ya tentunya atau pasar tradisional itu ya tentunya yang diperjualbelikan adalah barang-barang konsumtif gitu, atau barang-barang kebutuhan kita sehari-hari gitu ya, yaitu makanan, pakaian atau yang lainnya kan gitu ya. Tapi kalau pasar modal karena namanya modal ya, maka di situ yang diperjualbelikan adalah berupa modal ya. Nah, modal ini tentunya nanti tidak lagi dalam bentuk uang cash ya, melainkan nanti diinterpretasikan atau divisualisasikan dalam bentuk surat-surat berharga gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pasar modal itu sebenarnya secara umum juga hampir sama dengan bank ya. Dia sebagai lembaga intermediasi ya, atau intermediation institution ya. Maksudnya apa ya? Dia adalah lembaga yang mengintermediasi atau yang memperantarai gitu ya. Memperantarai antara siapa dengan siapa, antara investor dengan perusahaan, antara yang memiliki kelebihan uang dengan yang kekurangan atau yang membutuhkan uang atau membutuhkan modal. Nah, bank ini kan juga sebenarnya perannya sama ya. Jadi dengan adanya bank ini kan para masyarakat yang kelebihan uang itu akan menempatkan uangnya di bank. Nah, setelah uang itu terkumpul di bank, nanti oleh pihak bank juga nanti akan disalurkan ke mereka-mereka yang membutuhkan modal ya, termasuk usaha-usaha itu ya. Ini nanti dari proses investasi itu, maka nanti bank akan dapat keuntungan ya, nanti bank juga akan memberikan keuntungan juga kepada para penabung gitu ya atau deposan. Nah ini, nah pasar modal ini juga sebenarnya posisinya juga sama ya. Dia memperantarai antara yang kelebihan uang dengan yang membutuhkan uang ya. Nah, jadi di sini ya sebenarnya posisi pasar modal itu di sini. Hanya saja nanti antara investor dengan perusahaan ini akan ketemu langsung ya. Jadi ini adalah mekanisme. Jadi pasar modal itu adalah mekanisme yang menyediakan atau yang memperantarai antara perusahaan yang membutuhkan modal dengan investor untuk bisa ketemu langsung. Tapi kalau bank ini kan dia memang dia sebagai lembaga perantara gitu ya. Kalau ini adalah sistem ya, sistem yang mempertemukan antara perusahaan dengan investor ya. Jadi ketemu langsung di sini gitu ya. Nanti akan terjadi jual beli modal gitu. Ini membutuhkan modal, investor kelebihan modal. Nah, nanti bentuk serah terima modal ini ya nanti bisa berupa saham ataupun obligasi ataukah yang lainnya gitu ya. Nah ini, nah kemudian di mana tempatnya ya atau pasarnya ya, karena namanya pasar ya, pasar itu kan sebuah tempat itu ya. Nah pertanyaan adalah kalau kita bicara tentang pasar modal ya, di mana tempatnya gitu, atau pasarnya itu di mana sih pasar modal itu gitu ya. Nah tempatnya adalah kalau di Indonesia yaitu di Bursa Efek Indonesia ya, atau Indonesian Stock Exchange ya, atau Bursa Efek Indonesia. Ya, ini adalah salah satu-satunya ya yang diberikan izin untuk menyelenggarakan kegiatan pasar modal di Indonesia ya. Walaupun dulu mungkin ada namanya Bursa Efek Indonesia, dulu ada namanya Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, bahkan ada Bursa Efek Semarang gitu ya. Namun sekarang digabung menjadi satu, menjadi Bursa Efek Indonesia. Ada di mana lokasinya? Itu ada di Jakarta ya. Hanya saja nanti kalau kita ingin melakukan transaksi di pasar modal, tidak perlu datang langsung ke tempat ini gitu ya, tidak perlu lagi datang ke Jakarta ya. Karena sistem perdagangannya menggunakan basis online ya, atau OTS ya, online trading system ya, sehingga antara investor dengan perusahaan yang membutuhkan modal tadi itu tidak harus ketemu langsung ya, karena transaksinya menggunakan basis online. Nah kemudian, ini adalah tadi para pelaku yang terlibat di dalam pasar modal ya. Satu, ada investor atau pemilik dana
Yang kedua adalah ada perusahaan yang membutuhkan dana atau yang tadi kita sebut dengan emiten, atau dalam bahasa lain juga kita sebut dengan issuer ya. Nah, bagi investor atau pemilik dana ini, dengan adanya pasar modal ini ya tentunya ini menjadi alternatif untuk media investasi ya. Jadi dengan adanya pasar modal ini, maka masyarakat yang memiliki lebihan uang ini menjadi lebih banyak opsinya ya untuk berinvestasi ya. Tinggal mau pilih yang modelnya mau seperti apa ya. Mau direct investment bisa, mau commercial banking juga bisa ya, mau komoditi juga bisa, mau lewat pasar modal juga bisa. Tentunya memiliki ciri-ciri tersendiri kan gitu. Kemudian bagi perusahaan yang membutuhkan dana, dengan adanya pasar modal ini ya tentunya pasar modal ini menjadi sumber pendanaan ya. Tapi tentunya nanti perusahaan yang masuk ke dalam pasar modal ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah menjadi perusahaan milik umum ya, atau go public ya. Karena perusahaan yang masuk ke pasar modal kemudian dia mengeluarkan saham misalkan ya, maka sama halnya nanti perusahaan itu akan dimiliki oleh siapapun ya yang membeli saham tersebut itu ya. Makanya perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan milik umum ya, artinya siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut ya, tentunya dengan skema membeli saham dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan investor ya. Untuk investor ini, dengan adanya pasar modal ini memungkinkan arus modal ini menjadi lebih terbuka ya. Masyarakat yang ingin investasi ini tidak terbatas pada satu wilayah atau satu negara saja ya, melainkan memungkinkan siapapun yang memiliki kelebihan uang itu bisa menginvestasikan dananya ke perusahaan-perusahaan ya, termasuk misalkan investor yang dari asing pun juga bisa masuk untuk menginvestasikan dananya di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, makanya tidak heran kalau kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia tapi kepemilikannya bukan milik orang Indonesia ya, melainkan mungkin milik orang asing gitu ya. Atau juga sebaliknya, tidak sedikit pula orang Indonesia yang ternyata juga memiliki perusahaan yang ada di luar negeri ya. Karena konsep kita memiliki perusahaan itu sekarang sangat gampang ya, tidak perlu kita harus mendirikan perusahaan dari nol gitu ya, memiliki lahan yang luas kemudian mendirikan bangunan untuk perusahaan dan sebagainya, itu tidak perlu gitu ya. Dengan kita membeli saham saja di pasar modal, maka secara tidak langsung kita langsung memiliki perusahaan tersebut gitu ya. Nah kemudian selanjutnya adalah instrumen-instrumen yang diperjualbelikan di dalam pasar modal ya. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, gambaran sederhana pasar modal itu adalah sama halnya dengan pasar tradisional ya, tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli ya, atau melakukan transaksi. Hanya saja kalau di pasar tradisional itu adalah objeknya adalah barang-barang konsumtif gitu ya. Tapi kalau pasar modal, maka yang diperjualbelikan adalah modal yang itu divisualisasikan dalam bentuk surat berharga ya. Jadi yang diperjualbelikan di pasar modal itu adalah surat berharga, atau yang kalau dalam bahasa pasar modal itu kita sebut dengan efek ya. Efek itu adalah surat berharga ya, yaitu surat pengakuan utang maupun surat berharga komersial yang dalam bentuk saham, obligasi atau tanda bukti utang. Kemudian unit pernyataan kontrak, investasi kolektif ya, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek ya. Nah, secara gampang surat-surat berharga yang diperjualbelikan di dalam pasar modal ini terbagi menjadi beberapa jenis ya. Ada yang sifatnya adalah ekuitas atau penyertaan yang kemudian kita sebut dengan saham. Ada yang sifatnya adalah utang atau kemudian kita sebut dengan obligasi. Ada efek-efek yang lain seperti misalkan reksadana, dan ada juga yang sifatnya adalah derivatif ya, seperti rek, waran, dan option atau yang lainnya ya.
Nah, hanya saja mungkin yang paling familiar di kita adalah saham dan obligasi ya, atau mungkin kalau sekarang ada reksadana. Sehingga mungkin dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas mungkin lebih kepada 3 ini ya, ada saham, ada obligasi, dan reksadana. Jadi kalau kita datang ke pasar modal, ya nanti yang kita beli bukan lagi makanan, bukan lagi barang kebutuhan pokok kita itu ya, melainkan adalah surat-surat berharga ya, yang mana surat berharga itu merupakan representasi dari modal gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah nah kita coba pahami satu persatu ya. Nah, apa itu saham, apa itu obligasi, dan lain sebagainya ya. Nah, apa itu saham? Ya, saham itu adalah tanda pernyataan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas ya. Jadi kalau kita beli saham, maka sama halnya itu kita menyatakan modal ke dalam suatu perusahaan ya. Misalkan ada perusahaan X ya, dia membutuhkan modal untuk mengembangkan atau untuk memperluas usahanya misalkan. Nah, maka untuk mencari modal tersebut, perusahaan X tersebut bisa mengeluarkan namanya saham. Nah, ketika dia mengeluarkan saham, kemudian dijual di pasar modal, kemudian kita sebagai masyarakat yang punya modal kemudian membeli saham tersebut, maka sama halnya kita itu menyertakan modal kita atau uang kita kepada perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Ya, sehingga kita bagian dari pemilik atas perusahaan tersebut gitu ya. Jadi karena kita itu menyatakan modal ke suatu perusahaan tersebut, maka ya kita termasuk bagian dari pemilik dari perusahaan tersebut. Hanya saja nanti persentase kepemilikannya ya disesuaikan dengan jumlah saham yang kita beli kan gitu ya. Semakin banyak ya maka tentunya persentase atas kepemilikan perusahaan tersebut semakin tinggi atau semakin besar ya, dan sebaliknya. Nah, kemudian manfaat yang diperoleh dari pemilikan saham ini adalah dividen. Apa sih untungnya kita beli saham? Ya, keuntungan yang pertama adalah ada namanya dividen ya. Dividen itu bahasa simpelnya adalah bagi hasil atas keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Karena kita itu bagian dari pemilik perusahaan tersebut, maka ketika perusahaan itu mendapatkan untung, nanti akan diberikan juga kepada kita sebagai pemilik. Ya, atau yang kemudian kita sebut dengan dividen. Nah, dividen ini umumnya dibaginya ya setiap setahun sekali gitu ya. Nah, ini. Nah, selain dividen, kita juga memungkinkan dapat keuntungan namanya capital gain ya. Yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih positif harga beli dan harga jual saham ya. Jadi selain kita dapat untung 1 tahun atas kinerja perusahaan tersebut ya, kita juga memungkinkan dapat juga namanya capital gain ya, yaitu selisih harga saham, harga positif ya, antara harga pembelian dengan harga jual ya. Kalau ternyata misalkan kita membeli saham dengan harga misalkan Rp1.000 pada tahun kemarin misalkan gitu ya. Kemudian pada tahun ini kok ternyata kita membutuhkan uang ya. Karena kita membutuhkan uang, ya sudahlah saham kita jual ya. Kita jual ternyata harga saat ini ternyata sudah 1.500 ya. Maka di situ ada selisih atau margin sebesar Rp500, maka Rp500 itu ya tentunya itu kita sebut dengan capital gain. Nah, yang menjadi daya tarik investasi di pasar modal itu adalah kebanyakan kita mencarinya yang capital gain ini ya, karena nggak harus nunggu 1 tahun ya. Kalau dividen kan kita nunggu 1 tahun berjalan gitu ya, tapi kalau dividen capital gain ini mungkin kita bisa mendapatkannya lebih cepat gitu ya, karena kita bisa menjual saham itu ya kapanpun yang kita inginkan gitu ya, nggak harus nunggu 1 tahun ya, bisa dalam hitungan bulan, hitungan minggu, hitungan hari, bahkan hitungan jam pun kita bisa gitu ya. Ini jadi kita beli pagi kemudian sore kita ternyata naik kemudian kita jual pun itu bisa. Makanya ada istilahnya namanya investor, ada namanya trader gitu ya. Kalau investor umumnya kita nyarinya adalah dividen ya, tapi kalau trader biasanya nyarinya adalah yang capital gain ini gitu ya. Nah, kemudian
juga kita dapatkan manfaat non finansial, yaitu memiliki atau mempunyai hak suara dalam aktivitas perusahaan ya. Jadi dengan kita beli saham itu, maka kita juga bagian dari pemilik perusahaan tersebut dan kita punya hak suara terhadap perusahaan tersebut. Ya, tapi tentunya hak suara tersebut ya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan saham. Umumnya yang paling berpengaruh adalah mereka-mereka yang memiliki saham mayoritas atau yang kita sebut sebagai pemegang saham mayoritas, gitu ya. Nah, kemudian wujud saham itu adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat tersebut. Jadi kurang lebih bentuknya secara fisiknya seperti ini. Hanya saja kalau sekarang karena basisnya adalah online, sehingga kalau kita melakukan transaksi jual beli saham itu fisiknya kita tidak dapat, gitu ya. Jadi fisiknya saham ini tidak diserahkan kepada pembeli, gitu ya, melainkan ini hanya disimpan saja ya. Jadi begitu perusahaan itu mengeluarkan saham, nanti saham itu akan disimpan di namanya KCI ya, atau Custodian Central Effect Indonesia, gitu ya. Dan yang diperdagangkan itu ya tinggal data kepemilikannya saja, gitu ya. Beda dengan dulu ya, kalau dulu mungkin masih transaksinya masih secara manual, sehingga mungkin dapat fisiknya saham, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kedua ada namanya obligasi. Ya. Ini adalah objek yang diperjualbelikan atau surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal yang kedua ya, yang cukup familiar juga ya. Ada namanya obligasi. Nah, obligasi ini adalah surat tanda utang jangka panjang untuk diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah ya. Jadi kalau saham itu kan tadi penyertaannya, kita beli saham itu artinya kita menyertakan modal kita ke suatu perusahaan. Tapi kalau obligasi, kalau kita beli obligasi, maka sama halnya kita itu memberikan hutang kepada perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Ya, jadi misalkan perusahaan X dia membutuhkan modal ya. Tapi dia tidak ingin perusahaan itu kepemilikannya bertambah, gitu ya. Maka dia bisa mengeluarkan obligasi, gitu ya. Nah, dia mengeluarkan obligasi, kemudian dijual di pasar modal, kemudian dibeli oleh para investor. Nah, yang membeli obligasi ini maka sama halnya dia itu ngutangi ke suatu perusahaan. Karena ngutangi maka ada jangka waktunya atau jatuh temponya ya, misalkan 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tahun ini ya. Sehingga nanti ketika jatuh tempo sudah habis, maka si perusahaan itu harus mengembalikan uang itu kepada investor yang tadi membeli, gitu ya. Plus dengan ada namanya kupon atau bunga, gitu ya. Jadi keuntungan kita membeli obligasi ini adalah ya kita nanti akan dapatkan bunga karena kita itu sudah minjemi uang ke sebuah perusahaan, gitu ya. Nah, bunga itu kalau dalam istilah obligasi kita sebut dengan namanya kupon. Ya. Nah, ini. Nah, untuk lebih detailnya bedanya adalah ini ya. Antara saham dan obligasi ya. Kalau saham ya penyertaan, tapi kalau obligasi sifatnya adalah utang ya. Untuk jangka waktunya, kalau saham tidak terbatas ya. Jadi nggak ada masa temponya, gitu ya. Selama kita memegang saham tersebut, maka ya selama itu pula kita sebagai pemilik perusahaan tersebut, gitu ya. Kalaupun kita mau lepas ya kita tinggal jual saja, berarti nanti kepemilikannya akan berpindah kepada orang lain yang membeli, gitu ya. Kalau obligasi ya terbatas, gitu ya. Nah, tadi ada jangka waktunya misalkan 5 tahun, 10 tahun atau berapa tahun, gitu ya. Kemudian keuntungannya kalau di saham tadi ada namanya dividen, ada namanya capital gain. Kalau di obligasi ada namanya kupon atau bunga, ada juga capital gain ya. Karena ternyata obligasi ini juga sama ya, dengan saham bisa diperjualbelikan. Ya. Kemudian hak suara terhadap perusahaan, kalau saham itu kalau saham itu punya ya, kita sebagai pemilik kita punya hak suara terhadap perusahaan tersebut. Tapi kalau obligasi karena kita bukan sebagai pemilik, kita hanya ngutangi saja, maka kita tidak punya hak suara terhadap perusahaan tersebut. Kemudian hak atas likuiditas itu lebih rendah kalau dari obligasi ya, kalau saham ya. Kalau obligasi ya ini lebih tinggi ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah instrumen yang ketiga itu ada namanya reksadana. Nah, ini adalah alternatif untuk para investor sebenarnya ya. Jika memang
kita pengen investasi di pasar modal, tapi kita mungkin tidak tahu secara persis ya, belum memahami medan investasi di pasar modal ya, belum tahu mana saham, mana obligasi yang baik untuk investasi dan sebagainya. Nah, ini alternatifnya adalah kita bisa membeli namanya reksadana. Di mana reksadana ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek manajer investasi. Jadi sama halnya reksadana ini gampangnya ada seperti ini ya. Kita sebagai investor ini kemudian kita membeli reksadana ya, jadi nanti reksadana ini sebenarnya adalah pihak ketiga ya, sehingga nanti kita menyerahkan uang itu kepada pihak ketiga untuk kemudian dikelola oleh pihak ketiga ini, atau kemudian kita sebut sebagai manajer investasi, untuk dibelikan efek-efek atau surat berharga yang dianggap mereka itu menguntungkan. Jadi nanti tugas reksadana ini atau manajer investasi ini ya, nanti tugasnya adalah akan memilihkan mana efek-efek yang dianggap menguntungkan, entah itu saham, entah itu obligasi, atau kan bahkan mungkin pasar uang gitu ya. Nah, nanti dari keuntungan ini nanti kita akan dapat keuntungan. Tapi tentunya keuntungan dari investasi di reksadana ini ya tentunya akan berbagi juga dengan pihak manajer investasi ya, karena mereka telah mengelolakan uang kita gitu ya. Nah, ini mungkin kalau mau aman ya lewat reksadana ini ya, karena akan dikelolakan oleh pihak yang memang berkompeten ya dalam pengelolaan dana ataupun modal yang kita miliki gitu ya. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke dalam pasar modal syariah. Kalau tadi adalah gambaran secara umum tentang pasar modal, nah sekarang kita lebih spesifik ke pasar modal syariah. Nah, apa sih bedanya dengan pasar modal secara umum gitu ya? Nah, jadi sebenarnya pada prinsipnya operasional pasar modal syariah ini sama dengan pasar modal umum ya. Jadi apa yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya ya kurang lebih pasar modal syariah itu sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi termasuk tempatnya penyelenggaranya siapa ya, sama-sama penyelenggaranya adalah Bursa Efek Indonesia ya. Ya, hanya saja nanti ini ya perbedaannya adalah terletak pada kriteria efek yang diperdagangkan ya. Jadi kalau secara operasionalnya, kemudian tempat, waktu itu semuanya sama. Jadi ibaratkan seperti kita itu masuk ke sebuah pasar ya, di situ nanti kita tinggal pilih ya. Kita mau beli, ibaratkan sederhananya kita mau beli daging yang halal ataukah yang haram, itu di situ sudah dipisahkan gitu ya. Kalau yang syariah berarti nanti objek-objek yang diperdagangkan di pasar tersebut sudah melalui tahap seleksi ya. Seleksi ya tentunya adalah barang-barang yang memang sudah terjamin halal gitu ya. Itu sebagai contoh gampangnya. Nah, di dalam pasar modal syariah maka tentunya di situ nanti ada yang diperdagangkan itu adalah surat-surat berharga, entah itu nanti saham ataukah yang lainnya ataukah reksadana, itu yang memang sudah sesuai dengan prinsip syariah ya, atau yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Makanya nanti di dalam pasar modal syariah itu efek-efek yang diperdagang di situ adalah efek-efek yang sudah melalui proses pemilihan atau proses screening yang dilakukan oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional, yang tentunya nanti akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ya. Ya, jadi DSN ini adalah Dewan Syariah Nasional ya. Ini adalah salah satu dewan yang ada di Majelis Ulama Indonesia yang memang fokus pada berkaitan dengan ekonomi ya. Jadi yang menjustifikasi apakah ini kegiatan yang boleh atau tidak dan sebagainya itu nanti adalah DSN. Nah, secara umum tadi ya, jadi efek-efek yang diperjualbelikan di dalam pasar modal syariah itu adalah efek-efek yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, untuk memunculkan efek-efek itu sudah sesuai dengan syariah atau tidak, maka dilakukan namanya screening ya. Kalau saham ya berarti screening saham atau proses penyeleksian. Jadi jumlah saham yang diperjualbelikan di pasar modal itu kan jumlahnya sangat banyak. Nah, nanti akan diseleksi mana saham-saham yang memang layak atau sesuai dengan prinsip syariah, mana yang tidak. Sama halnya kayak kita mau pengen membeli barang di pasar tradisional,
Nanti kalau pasar tradisional itu ada yang syariah, maka tentunya barang-barang yang akan dijual yang sesuai dengan konsep syariah tadi ya harus diseleksi dulu ya, mana barang-barang memang memenuhi kriteria sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di dalam pasar modal, proses seleksi tersebut atau proses screening tersebut itu dilakukan melalui 2 tahapan ya, yaitu ada namanya core business activity screening dan yang kedua ada namanya financial ratio screening. Jadi proses seleksinya atau screeningnya itu 2 tahap ya. Yang pertama diseleksi berdasarkan aktivitas bisnis perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Yang kedua juga nanti akan dilihat dari rasio keuangan yang ada di perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut ya. Nah, kriteria seperti apa? Yang pertama adalah tadi ya, screening yang pertama itu akan dilihat berdasarkan core business-nya atau kegiatan usaha perusahaan tersebut ya. Jadi katakanlah misalkan sampai saat ini jumlah saham yang diperjualbelikan di pasar modal itu kan hampir katakanlah misalkan 700-an saham. Dari 700-an saham itu kan ternyata perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut itu kan macam-macam backgroundnya. Ada yang memang perusahaan yang ternyata secara kegiatannya itu misalkan memproduksi barang yang haram itu ya dan sebagainya. Maka kalau semacam itu kan perlu diseleksi ya, sehingga nanti apa yang diperjualbelikan dalam pasar modal syariah itu adalah saham-saham dari perusahaan yang memang sudah dengan ketentuan syariah. Nah, screening yang pertama tadi adalah berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan yang mengeluarkan saham ya, dimana agar saham dari perusahaan tersebut itu masuk ke dalam saham syariah atau masuk ke dalam pasar modal syariah, maka kriterianya adalah perusahaan itu bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang perjudian ya dan permainan yang tergolong judi ya. Misalkan kalau di kita mungkin jarang ya perusahaan yang bergerak di bidang judi ya, tapi misalkan kalau di negara-negara barat misalkan gitu ya, di Amerika misalkan kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang judi ya, perusahaan yang bergerak di bidang kasino ya itu kan banyak sekali gitu ya. Maka kalau ada perusahaan yang bergerak di bidang kasino kemudian dia mengeluarkan saham, maka tentunya saham tersebut itu kalau di screening berdasarkan core business ini maka ya nanti tidak akan lolos gitu ya. Kemudian juga usaha lembaga keuangan konvensional ya, termasuk kriteria core business ini adalah itu bukan perusahaan yang bergerak di bidang lembaga keuangan konvensional ya, seperti bank konvensional, asuransi konvensional gitu ya. Itu ternyata saham-sahamnya tidak akan bisa masuk ke dalam saham syariah. Kenapa? Karena dalam prinsip syariah adalah dilarang untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur riba ataupun bunga kan itu. Sehingga lembaga-lembaga keuangan konvensional tersebut sahamnya tidak akan bisa masuk ke dalam saham syariah. Nah, kemudian usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan barang atau jasa yang haram secara zatnya maupun yang barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya gitu ya. Nah, jadi misalkan kayak perusahaan-perusahaan yang bergerak bidang produksi minuman keras itu tentunya sahamnya tidak akan bisa masuk ke dalam saham syariah gitu ya. Jangankan yang sudah jelas haram ya, kayak seperti rokok saja ya, rokok itu yang masih debatable saja. Ini dalam konteks bisnis syariah itu ternyata sahamnya dia tidak bisa masuk ke dalam saham syariah gitu ya. Kemudian juga yang tidak masuk lainnya adalah perusahaan yang melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan atau jasa ya. Kemudian melakukan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu ya. Nah ini, jadi dari sekian jumlah saham yang diperjualbelikan di pasar modal itu nanti akan diseleksi berdasarkan core business ini. Jadi nanti yang perusahaan yang bergerak bidang halal, bergerak bidang non halal, kemudian perjudian ya dan sebagainya itu nanti akan tidak akan masuk ke dalam proses screening ini.
Lantas setelah seleksi tersebut, apakah yang lolos itu kemudian langsung dimasuk ke dalam pasar modal syariah? Ya tentunya belum ya, karena masih ada seleksi yang lain. Seleksi yang lain apa ya? Seleksi yang lain adalah ini akan dilihat dari rasio keuangan juga, atau financial ratio screening, atau proses seleksi yang dilihat dari rasio keuangan dari perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Adapun ketentuan financial ratio screening ini adalah antara lain yang pertama, jadi rasio hutang itu rasio hutang terhadap total aset tidak lebih dari 45%. Jadi perbandingan hutang dibandingkan dengan total aset itu 45 banding 55. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut itu kalau sahamnya mau dianggap sebagai saham syariah, maka hutangnya itu jangan lebih besar dari total aset. Ya, perbandingannya adalah 45 banding 45%. Ya, jadi kalau ternyata perusahaan tersebut ya, walaupun tadi perusahaannya lolos di tahap 1 ya, perusahaannya adalah perusahaan yang berada di bidang halal gitu ya, tapi ternyata laporan keuangannya ternyata menunjukkan hutang perusahaan tersebut itu lebih besar dari asetnya, maka ya tentunya berdasarkan ketentuan ini maka saham itu tidak bisa masuk ke dalam saham syariah. Kenapa kok tidak masuk ke dalam saham syariah? Ya karena prinsip syariah itu kan menjaga ya bagaimana kemudian agar masyarakat itu tidak merasa dirugikan. Sedangkan kalau kita investasi di perusahaan yang banyak utang itu kan ya untuk jaga-jaga ya, jadi memungkinkan kita juga bisa rugi kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah rasio pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan atau revenue tidak lebih dari 10%. Jadi rasio keuangan yang kedua yang harus dipenuhi adalah pendapatan perusahaan tersebut yang mana pendapatan non halal di perusahaan tersebut itu tidak boleh lebih dari 10%. Pendapatan non halal itu contohnya apa? Ya, misalkan sebagai contoh ya, ada bank BRI Syariah misalkan ya, BRI Syariah itu kan sahamnya kalau secara core bisnis dia masuk ke dalam saham syariah karena dia perusahaan bank syariah gitu ya. Tapi di BRI Syariah tersebut memungkinkan ada pendapatan non halal ya. Pendapatan halal itu maksudnya gimana ya? Pendapatan bank syariah yang memang dikategorikan sebagai pendapatan non halal. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah misalkan ya, bank syariah itu kan tetap dia berinteraksi dengan bank konvensional ya. Misalkan ya, dia berinteraksi dengan bank BRI konvensional ya, dia berinteraksi dengan BNI konvensional dan sebagainya misalkan itu ya. Sehingga dari interaksi tersebut itu menimbulkan ada namanya bunga ya. Karena kan bank syariah kan nggak mungkin menghindari transaksi dengan bank konvensional kan itu. Jika karena itu mungkin menimbulkan bunga, maka oleh pihak bank syariah itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank, ya, melainkan harus dipisahkan, yaitu menjadi pendapatan non halal, gitu ya, pendapatan non halal. Atau misalkan contoh lain, misalkan bank syariah itu mengenakan denda kepada para nasabahnya yang telat membayar angsuran, maka denda tersebut itu juga tidak boleh diakui sebagai pendapatan halal ya, tapi itu harus tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank ya, melainkan itu harus dialokasikan sebagai pendapatan non halal gitu ya. Karena tujuan bank mengenakan bunga itu kalau di bank syariah itu tujuannya bukan untuk keuntungan bank, melainkan untuk mendisiplinkan para nasabah saja sebenarnya gitu ya. Nah, sehingga pendapatan non halal tersebut itu kalau sahamnya mau sesuai dengan prinsip syariah, maka ya tidak boleh lebih dari 10%. Ya, jadi kalau lebih dari 10%, walaupun tadi bisnisnya syariah atau bisnisnya halal, tetap saja dalam ketentuan ini sahamnya tidak masuk ke dalam saham syariah. Nah, setelah lolos kedua screening ini, baik itu core business maupun financial ratio screening gitu ya, maka ketika lolos semua, baru nanti saham tersebut itu masuk ke dalam namanya DES atau daftar efek syariah.
Nah, daftar efek syariah inilah yang kemudian diperjualbelikan di dalam pasar modal syariah, gitu ya. Atau efek-efek yang sudah sesuai dengan syariah inilah yang kemudian masuk ke dalam kategori objek yang diperjualbelikan di dalam pasar modal yang berbasis syariah, gitu ya. Sehingga orang ketika datang ke pasar, ya kalau membelinya di sini, maka ya tentunya objek tersebut sudah dijamin kesyariahannya atau sudah sesuai dengan prinsip syariah, gitu ya. Nah, nanti ada tokonya sendiri, gitu ya. Nah, misalkan kalau di pasar modal syariah itu nanti ada namanya JI atau Jakarta Islamic Index ya. Kemudian ada lagi nanti ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia ya. Dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian daftar efek syariah tadi ini adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal ya, yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi nanti dari hasil proses screening itu akan ditetapkan ini loh saham-saham atau efek-efek yang masuk ke dalam daftar efek syariah, gitu ya. Biasanya ini dilakukan setiap 6 bulan sekali ya. Jadi nanti setiap 6 bulan sekali mungkin bisa jadi ada pembaruan, ada yang masuk dan ada yang keluar, gitu ya. Bisa jadi yang kemarin sudah dengan syariah, ternyata besoknya ternyata nggak masuk ke dalam saham syariah, gitu. Itu mungkin saja, gitu ya. Nah, ini di sini sebagai pedoman dalam memilih saham sesuai dengan syariah ya. Jadi investor dapat memilih saham-saham yang termasuk dalam indeks saham syariah atau daftar efek syariah tersebut ya, agar tidak salah menginvestasikan dananya pada sektor yang non halal atau yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, DES tadi atau daftar efek syariah itu terdiri dari saham syariah. Jadi kalau saham yang di screening itu saham kemudian telah lolos ya, baik itu core business maupun financial ratio, maka nanti sahamnya itu berubah menjadi namanya saham syariah. Kalau obligasi nanti akan berubah menjadi namanya sukuk ya. Ya, sukuk ya. Jadi nanti keuntungan si pembeli sukuk ini bukan lagi kupon ya, melainkan nanti akan menggunakan prinsip yang lain, misalkan nanti ada prinsip ijarah dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ada lagi kalau reksadana ya tentunya akan berubah menjadi namanya reksadana syariah, gitu ya. Nah, ini adalah efek-efek yang diperdagangkan di dalam pasar modal syariah. Nah, bagaimana cara memperjualbelikan atau membeli saham yang berbasis syariah tersebut? Ya, secara umum kurang lebih hampir sama dengan konsep pasar modal pada umumnya, gitu ya. Ya, tentunya kita harus memiliki akun terlebih dahulu untuk bisa melakukan transaksi di pasar modal syariah ya. Nah, kita nggak perlu datang langsung ke Bursa Efek sana ya, kita cukup buka akun saja. Nah, buka akunnya ini nanti bisa melalui namanya pihak sekuritas ya, atau perusahaan sekuritas ya. Nanti perusahaan sekuritas inilah yang nanti akan membuatkan akun dan menyediakan sistem transaksinya gitu ya, atau aplikasinya atau softwarenya gitu ya. Nah, biasanya perusahaan sekuritas ini juga nanti akan menyediakan fitur ya, transaksi saham ataupun pasar modal yang berbasis konvensional dan yang berbasis syariah. Ya, biasanya ada beberapa perusahaan yang sudah menyediakan dua itu. Sehingga kalau kita kok pilihnya yang berbasis syariah, maka nanti saham-saham yang tampil atau efek-efek yang tampil di dalam software tersebut adalah efek-efek yang memang sudah lolos melalui proses screening tadi yang sudah ditetapkan oleh OJK dan DSN gitu ya. Nah jadi kalau dalam istilah lain itu ada namanya SOTS ya, atau Syariah Online Trading System gitu ya. Nah ini. Tapi kalau yang kita pilih konvensional, maka semua saham itu atau semua efek itu masuk di situ. Mau yang produksi bisnisnya yang halal maupun yang tidak, itu semuanya masuk situ. Sehingga kalau kita tidak jeli, tidak selektif ya, maka bisa jadi kita salah menginvestasikan dana kita ke perusahaan-perusahaan yang non halal, gitu ya. Tapi kalau yang sudah dengan syariah, maka ya tentunya kita membeli apapun kode saham tersebut atau efek tersebut ya itu sudah terjamin bahwasanya itu sudah sesuai dengan syariah. Nah itu ya, berapa minimal ya, kurang lebih sama ya. Jadi kita sistem memilih saham itu dengan sistem lot gitu ya.
satu lot itu isinya adalah 100 lembar gitu ya. Nah, berapa harganya? Nah, macam-macam gitu ya. Harga saham itu murah ya. Ada yang harganya Rp500, ada yang Rp1.000 gitu ya. Mungkin yang paling mahal kalau di Indonesia ada 30 ribuan gitu ya itu. Jadi kalau kita belinya minimal satu lot isi 100 ya tinggal kali 1 saja ya. Misalkan yang kita beli kok 1000 ya, 1000 ternyata harga sahamnya misalkan 1000 ya. Maka untuk membeli saham tersebut ya tinggal 1000 kali 100 gitu ya. Nah, nanti berarti kita butuh 100.000. Nah, dengan 100.000 itu kita langsung atau kita bisa mendapatkan saham gitu ya. Jadi untuk kita beli saham itu ternyata tidak butuh modal yang cukup besar ya. Dimulai dari modal yang kecil saja sudah bisa. Nah, kapan transaksi pasar modal itu dibuka itu ya. Nah, ini ya sama halnya kalau kita datang ke pasar tradisional itu kan ada jam buka ada jam tutupnya itu ya. Bukanya pagi dari jam berapa sampai jam berapa itu ya. Sama di pasar modal secara umum juga sama. Ya, baik itu di konvensional maupun syariah juga sama gitu ya. Ini antara hari Senin sampai dengan Jumat di sesinya ada 2 ya, ada sesi 1 dan sesi 2 ya. Sesi 1 itu dari jam 9 biasanya itu ya. Nah, nanti paling sore jam 4 itu ya. Gitu. Oke, saya rasa itu saja sedikit penjelasan mengenai pasar modal syariah gitu ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.